Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Suasana sunyi menyelimuti puncak gunung. Banyak pasang mata yang tercengang dan tidak yakin memandang dari segala arah. Akhirnya mereka berkumpul pada pemuda kurus yang telah melangkah maju. Adik laki-laki Lindong, jangan gegabah. Pang Tong dan yang lainnya terkejut sebelum mereka buru-buru berteriak. Meskipun pertempuran sebelumnya Lindong dengan King Ye telah benar-benar menaklukkan mereka, Wang Yan bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan King Ye. Bahkan seseorang sekuat Ying Xiaoxiao dikalahkan olehnya. Oleh karena itu meskipun Lindong kuat, apa yang bisa dia lakukan terhadap Wang Yan? Lindong mengangkat bahunya agak tak berdaya pada mereka. Namun dia tidak punya pilihan lain dalam situasi saat ini. Lindong tidak berniat menjadi pahlawan. Namun dia juga seorang murid dari Sekte Dao. Dia tidak ingin melihat sektenya yang dia punya perasaan baik akhirnya menderita kerugian besar karena keputusan sembrono dari Wang Yan. Di arena yang hancur, Ying Xiaoxiao dan Ying Huan menatap Lindong dengan terkejut. Lindong, jangan main-main. Dia sangat kuat. Ucap Ying Xiaoxiao ragu-ragu sejenak. Apakah ada pilihan lain? Ucap Lindong meliriknya dan tertawa. Pada saat ini, Ying Xiaoxiao juga berdiri. Dia menatap Lindong dalam-dalam sebelum berbicara dengan lembut. Lakukan yang terbaik dan berhati-hatilah. Dia sadar bahwa di antara murid-murid saat ini di Sekte Dao, satu-satunya orang lain yang bisa menghentikan Wang Yan mungkin adalah Lindong. Meskipun dia sadar bahwa Wang Yan ganas, Lindong mungkin satu-satunya yang bisa bersaing dengannya. Kau bukan tandinganku. Langkah Wang Yan juga berhenti pada saat ini. Namun dia tidak berbalik. Hanya suara serak dan acuh tak acuh yang terdengar. Bagaimanapun, aku masih harus mencobanya. Ucap Lindong berkata sambil tersenyum. Pada saat ini tubuh Wang Yan berhenti. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan berbalik dan menatap Lindong dengan seksama. Matanya setajam pedang sementara aura menakutkan dan mengancam sekali lagi menyebar dari dalam tubuhnya. Namun ekspresi Lindong tidak berubah di hadapan aura mengancam dan jahat dari Wang Yan. Sebaliknya sedikit rasa dingin naik di wajahnya yang tersenyum. Dia berbeda dari murid Sekte Dao biasa. Wang Yan mungkin telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi Lindong juga telah memanjat keluar dari tumpukan mayat. Tidak ada yang tahu berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang dia alami selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Wang Yan pasti salah jika dia percaya bahwa dia bisa mengintimidasi Lindong dengan auranya. Pada saat ini Wang Yan menatap lurus ke arah Lindong. Rasa dingin yang muncul di wajah yang terakhir menyebabkan jejak kejutan melintas di matanya. Dia tetap diam sejenak sebelum berbicara. Karena kau bersikeras, kami akan melakukan apapun yang kau katakan. Namun aku akan mengatakan hal yang sama yang akan aku katakan sebelumnya. Aku tidak akan menahan diri dari pertarungan. Ucap Wang Yan. Kebetulan sekali. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Ucap Lindong menyeringai. Setelah itu matanya beralih ke kursi di panggung yang tinggi. Melihat Lindong menoleh, Chen Zhen, Qile dan kepala aula lainnya juga berbalik untuk saling berhadapan. Akhirnya mereka melihat ke arah Ying Xuanzi. Mata seperti laut Ying Xuanzi menatap Lindong. Sesaat kemudian, dia tampak tertawa pelan sebelum dia dengan lembut mengangguk. Chen Zhen dan yang lainnya menghela nafas lega setelah melihat Ying Xuanzi mengangguk. Ketika yang terakhir berdiri, matanya menyapu seluruh tempat saat dia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Pertandingan ini akan menjadi yang terakhir, dan pemenangnya akan menjadi juara terakhir. Pada saat yang sama, dia
Dia juga memerintahkan wewenang untuk memerintahkan para murid selama kompetisi sekte besar. Jika kalian berdua sudah siap, biarkan pertarungan dimulai. Setelah beberapa kata terakhir Chen Zhen memudar, suasana tempat itu tiba-tiba membeku. Namun suasana beku hanya berlangsung selama beberapa nafas. Segera setelah itu aura mengerikan yang mengejutkan tiba-tiba meletus dari panggung. Dengan pedang lebar di tangannya, tubuh Wang Yan melesat ke depan dalam garis lurus dan dengan ganas menusuk tenggorokan Lindong dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika Wang Yan bergerak, mata Lindong yang lama berhati-hati mengeras. Kakinya menginjak tanah saat cahaya hijau agung menyapu keluar dari dalam tubuhnya. Kedua lengannya segera bergoyang dan berubah menjadi lengan naga hijau yang buas dan perkasa. Telapak tangannya mengepal saat batang pohon hitam muncul dalam sekejap. Cahaya hijau melonjak di lengannya sementara kekuatan di dalam tubuhnya mengalir keluar. Pada akhirnya, dia dengan marah menebas ke bawah dengan pohon seperti logam hitam. Pedang lebar dan pohon hitam tiba-tiba bertabrakan dalam sekejap saat angin kencang menyapu. Sisik hijau di lengan Lindong berkelebat liar, menghalangi kekuatan yang merambah tubuhnya. Saat berikutnya matanya menjadi sangat dingin. Kaki kirinya melangkah ke depan dan tubuhnya membuat setengah putaran. Sementara kaki kanannya mengayun seperti cambuk. Cahaya hijau melonjak di kaki Lindong saat berayun keluar seperti cambuk. Ditemani oleh kekuatan liar dan kekerasan yang tak terlukiskan, ia dengan kejam mengayun ke arah dada Wang Yan. Jelas bahwa Lindong tidak berencana untuk memperlambatnya. Serangan pertama sudah sangat menakutkan. Dia tahu bahwa pemanasan atau pemeriksaan apapun sama sekali tidak berguna melawan lawan yang menakutkan seperti Wang Yan. Pada saat ini kaki Lindong berayun keluar. Kekuatan menakutkan merobek udara dan tanah terpisah saat jatuh ke dada Wang Yan dengan kecepatan kilat. Suara angin kencang yang dalam dan menusuk bisa terdengar. Kilatan sengit berkumpul di mata Wang Yan. Dia juga merasakan kekuatan besar dari tendangan Lindong dan tidak berniat meremehkannya. Jika seseorang seperti dia mengadopsi pola pikiran seperti itu, kemungkinan dia akan mati berkali-kali. Tinju pembunuh hitam. Pedang Wang Yan memblokir pohon hitam yang roboh. Sementara itu, tangannya yang lain membentuk kepalan tangan. Cahaya hitam tiba-tiba meletus dari tangannya saat pukulan melesat ke depan. Pukulan Wang Yan tidak memiliki momentum yang kuat. Namun tinjunya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Tampaknya menutupi langit saat tiba seperti pukulan dewa kematian. Pada saat ini tanah di bawah keduanya langsung runtuh. Banyak retakan besar dan panik memanjang dari kaki mereka seperti jaring laba-laba. Seluruh arena runtuh pada saat ini, menyebabkan para murid Sekte Dao gemetar ketakutan. Mata Lindong sedingin es. Mereka menyipit ketika dia melihat bahwa serangan ganasnya diblokir oleh Wang Yan. Saat berikutnya dia tiba-tiba menarik kembali kakinya. Sesaat setelah melakukannya, kaki naganya yang buas dan perkasa sekali lagi melesat keluar. Itu disertai dengan banyak bayangan dan ledakan sonik yang memekakkan telinga saat menyelimuti Wang Yan dengan kecepatan kilat. Kaki naga hijau yang berisi kekuatan menakutkan dengan cepat diperbesar di mata Wang Yan. Badai serangan Lindong menyebabkan aura keganasan naik ke mata Wang Yan. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat sebelum tiba-tiba melemparkannya ke depan. Bayangan tinju berisi cahaya hitam mengerikan yang melonjak dengan gelombang yang mengejutkan. Angin dari tendangan dan bayangan tinju akhirnya bertabrakan di seluruh langit. Kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi mengguncang bumi. Dan seluruh puncak gunung tampak bergetar hebat pada saat ini. Panggung di sekitarnya juga hancur menjadi debu karena gaya Resultan yang kuat. Saat ini semua murid tercengang ketika mereka menyaksikan puncak gunung yang runtuh. Ying Xiaoxiao dan Ying Huan sudah mendarat di luar arena. Mereka menyaksikan bentrokan di atas panggung saat ekspresi mereka berubah. Kakak Lindong, Ying Huan menarik lengan baju Ying Xiaoxiao beberapa kekhawatiran di matanya yang besar. Dia sadar bahwa Lindong cukup kuat. Namun ini tidak berarti bahwa dia bisa menghadapi Wang Yan secara langsung. Jangan khawatir, dia tahu apa yang harus dilakukan.
Dia dan kakak laki-laki Wang Yan adalah tipe orang yang sama. Mungkin untuk menaklukkan orang yang kejam seperti kakak laki-laki Wang Yan, seseorang harus lebih kejam daripada dia, ucap Ying Xiaoxiao. Ying Huan mengerutkan bibirnya dan mengangguk dengan lembut. Dia telah melihat pertarungan Lindong sebelumnya. Keganasan dan kekejamannya tidak akan pernah kalah dari kakak senior Wang Yan. Saat ini rambut Wang Yan berantakan. Pedang hitam di tangannya mengarah ke tanah, sementara jejak darah menetes dari ujung pedangnya. Samar-samar orang bisa melihat banyak bekas kaki yang mencolok di dadanya. Di ujung yang berlawanan, sayap naga hijau Lindong sekali lagi muncul di punggungnya. Sisik naga hijau di tubuhnya melindunginya seperti baju besi skala. Meskipun demikian, semua orang bisa melihat darah di lengannya. Darah segar mengikuti alur sisik dan menetes ke bawah. Mereka berdua hanya bertukar pukulan selama sepersekian detik. Namun itu sangat ganas. Masing-masing pihak telah meninggalkan bekas luka mereka sendiri di pihak lain. Pertempuran ini benar-benar sangat intens. Saat mereka menatap dua orang di arena yang saling menatap dengan dingin, nafas beberapa murid Sekte Dao melambat. Keduanya seperti dua harimau ganas yang mendominasi dataran rumput mereka sendiri. Ketika mereka bentrok, itu hanya bisa digambarkan sebagai putus asa. Namun pada saat ini tidak ada yang tahu siapa yang akan tetap tertawa pada akhirnya. Pada saat ini Lindong telah mendorong keterampilan naga terwujud surga hijau hingga batasnya. Tidak hanya sisik naga yang menutupi tubuhnya, bahkan sayap hijau juga muncul. Dari jauh, dia tampak seperti setengah naga. Lindong tahu dengan jelas bahwa jika dia bersaing murni di Yuan Power, dia tidak akan cocok untuk tahap 9 Yuan Nirvana Wang Yan. Namun bentuk pertarungan tidak hanya terbatas pada Yuan Power. Beberapa metode yang dimilikinya sudah cukup untuk mengancam Wang Yan. Mata Lindong menyipit sedikit saat cahaya dingin beredar di dalam pupilnya. Tidak lama kemudian, sayap naga hijau di punggungnya tiba-tiba mengepak. Saat sayap naga hijau mengepak, angin kencang yang dihasilkan menyebabkan puing-puing di sekitarnya terhembus. Mata Wang Yan sedikit mengeras saat dia melihat gambar setelahnya yang menyapu ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan dia merasa agak terkejut dengan kecepatan Lindong. Sosok Lindong muncul di depan Wang Yan dalam sekejap. Matanya dingin dan tajam saat lengan naganya yang meraih pohon hitam terangkat tinggi ke udara. Sebelum tiba-tiba berayun ke bawah dengan cara yang sangat kejam. Pohon hitam itu belum mendarat, tetapi tanah di bawahnya sudah meledak karena kekuatan di belakangnya. Dengan kekuatan yang menakutkan, pohon hitam itu dengan keras diayunkan ke bawah. Sesaat sebelum kekuatannya mencapai puncaknya, sebuah pedang hitam yang diselimuti oleh Yuan Power yang kuat menyapu dengan sudut yang sangat tajam. Poin yang ditargetkan Wang Yan dengan pedangnya sangat licik. Dia telah dengan baik mencapai titik di pohon hitam di mana energi paling tersebar. Meskipun kekuatannya tidak bisa menandingi Lindong, Yuan Power-nya sangat kuat tanpa tertandingi. Dengan satu serangan, dia langsung memblokir pohon hitam yang mengandung kekuatan menakutkan. Melihat kekuatan mata seperti itu membuat orang lain merasa heran. Pada saat ini Lindong tidak sedikit pun terkejut bahwa serangannya telah dihentikan. Garis abu-abu dengan cepat terbentuk di dahinya. Dan mata iblis sunyi telah muncul. Sinar cahaya abu-abu yang dipenuhi dengan aura mengerikan meledak dengan suara yang langsung menuju tenggorokan Wang Yan. Serangan tanpa ampun Lindong menyebabkan Wang Yan mendengus dingin. Dua jarinya melengkung berubah menjadi aura pedang yang dengan cepat menusuk sinar cahaya abu-abu. Pedang Ki yang tangguh tiba-tiba meledak dengan paksa merobek berkas cahaya itu. Setelah merobek berkas cahaya, pedang hitam Wang Yan langsung berubah menjadi badai hitam. Pedang mengamuk yang tangguh, Ki membanjiri langit saat serangan balik diluncurkan ke Lindong. Menanggapi serangan seperti itu dari Wang Yan, sayap naga hijau Lindong mengepak dan dia terbang ke udara. Dengan lipatan, dia memantulkan banyak pedang tajam Ki yang menembak ke arahnya. Tangan penjara surga sunyi yang hebat. Tanpa membuang-buang waktu,
Lindong tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan marah memukul Wang Yan. Mengikuti turunnya telapak tangan Lindong, sosok cahaya di dalam kehampaan juga mengirim telapak tangan yang ditepuk ke bawah. Jejak telapak tangan kuno yang sangat besar segera muncul di langit dan dengan kejam menekan Wang Yan di bawah. Sementara telapak tangan raksasa bergemuruh di bawah, Lindong tidak berencana berhenti di sini. Mata iblis sunyi di dahinya terbuka sekali lagi saat cahaya abu-abu membengkak dan mengalir deras, memanggil roh Huang sekali lagi. Satu-satunya mata raksasa dari roh Huang dengan cepat terbuka di depan pilar cahaya abu-abu yang tampak menghubungkan langit dan bumi melesat dengan eksplosif dengan suara menderu. Yuan power yang dingin mendidih di langit saat telapak tangan raksasa dan pilar cahaya secara bersamaan turun ke target mereka. Setelah melihat serangan seperti itu, kulit kepala banyak orang yang menonton di bawah menjadi mati rasa. Ekspresi serius melintas di mata Wang Yan saat dia mengangkat kepalanya dan menatap serangan mengerikan yang melesat ke arahnya dari langit di atas. Dia menusuk pedang besarnya ke tanah dan dengan cepat membentuk serangkaian segel dengan tangannya. Segera fluktuasi yang menakjubkan tiba-tiba mulai membengkak dari dalam tubuhnya. Kitab suci Kaisar Langit, lonceng Kaisar Langit. Dalam sekejap, kekuatan Yuan di daerah itu menunjukkan tanda-tanda berkumpul dengan panik menuju Wang Yan. Sebelum menyatu dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas di dalam tubuhnya, di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan Yuan berubah menjadi lonceng kuno raksasa. Begitu bel kuno terbentuk, telapak tangan raksasa dan pilar cahaya akhirnya tiba. Membawa fluktuasi yang mengerikan, mereka menabrak lonceng kuno raksasa itu satu demi satu. Suara bel yang keras dan jelas segera bergema di seluruh langit. Puncak gunung yang sudah berantakan dirusak sekali lagi. Batu-batu besar yang sudah pecah sekarang hancur menjadi debu oleh gelombang kejut dari tabrakan. Kekuatan hebat yang dilepaskan oleh tabrakan itu memang agak mencengangkan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di lokasi tabrakan. Setelah mengalami pemboman yang begitu menakutkan, permukaan jam kuno raksasa itu mulai pecah saat banyak keretakan terbentuk. Pada akhirnya itu benar-benar meledak dengan keras. Lindong terengah-engah saat dia melihat jam kuno raksasa meledak. Wang Yan ini memang sulit untuk dihadapi. King Ye akan terpesona oleh serangan Lindong ini, namun Wang Yan masih stabil seperti gunung. Lawan ini benar-benar merepotkan. Di bawah wajah Wang Yan seperti air yang tenang saat tangannya menggenggam pedang hitam itu sedikit gemetar. Sementara Lindong diam-diam berpikir tentang betapa sulitnya menghadapi Wang Yan. Dia juga diam-diam heran dengan serangan ganas dari Lindong. Ekspresi yang digunakan dalam pertempuran dengan Lindong jauh lebih banyak daripada yang dia lakukan untuk melawan Ying Xiaoxiao. Setelah turunnya serangan yang mencengangkan, keduanya secara aneh tenggelam dalam keheningan singkat. Selama periode waktu ini, tak satu pun dari mereka meluncurkan serangan hebat. Melihat dua sosok yang tidak bergerak di arena, mata Ying Xiaoxiao berkedut sebelum dia berbicara dengan suara lembut. Pengeluaran energi mereka terlalu besar. Mereka telah bertarung dalam banyak pertandingan hari ini. Ying Huan mengangguk setuju. Kakak senior Wang Yan adalah ahli panggung 9 Yuan Nirvana. Oleh karena itu tidak aneh jika kekuatan Yuannya yang kuat dapat mendukung sampai sekarang. Namun sesama Lindong itu berulang kali meluncurkan gerakan seni bela diri yang begitu kuat. Namun dia juga mampu bertahan sampai sekarang. Ini benar-benar mencengangkan, ucap Ying Xiaoxiao berkomentar. Tepat sekali, orang itu tidak normal. Ying Huan tertawa sebelum dia merasa Ying Xiaoxiao menoleh. Wajahnya memerah saat dia buru-buru mengubah topik. Kakak, siapa di antara mereka yang akan memiliki peluang lebih besar untuk menang? Ying Xiaoxiao sedikit mengerinyitkan alisnya sebelum menggelengkan kepalanya. Sulit untuk dikatakan bahwa meskipun serangan Lindong lebih ganas, kakak senior Wang Yan pasti masih memiliki kartu trufnya. Namun Lindong belum mengungkapkan kitab suci penghancuran besar. Orang itu sangat suka menyimpan kartunya. Benar, kami selalu meremehkan dirinya. Oleh karena itu pemenang pertandingan ini masih belum ditentukan. Ying Xiaoxiao menghela nafas.
Namun matanya tiba-tiba fokus saat suaranya memudar. Sementara pedang hitam di tangannya telah ditancap ke tanah. Selanjutnya tangannya mulai membentuk segel yang sangat aneh. Pada saat ini seteguk darah esensi keluar dari mulut Wang Yan itu berubah menjadi bola darah dan turun ke segel aneh. Segera aura yang sangat aneh perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Mungkin ini akan segera berakhir. Kakak senior Wang Yan tidak berencana untuk menunda lebih lama lagi. Ying Xiaoxiao menarik nafas dalam-dalam saat dia melihat tindakan aneh dari Wang Yan. Tangannya yang seperti batu giok diam-diam mulai merancang. Sepertinya Wang Yan akan menggunakan kartu tersembunyinya. Tidak peduli apakah Lindong akan mampu menahannya kali ini. Jika dia tidak bisa bertahan, hasil pertandingan ini mungkin akhirnya muncul. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.